الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Alhamdulillah. Next agenda, si Eki nggak muncul-muncul juga ini. Sally? Halo, Sally? Mem. Ya, baca doa karakter ya. Iya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Allah berkati. Halo, Sally? Iya, Mem. Ya. Come on, baca Doa belajar, Mem. doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Oke, next Eki menghilang ya. Jika demikian, Dihan ada masih doa karakternya, Dihan? Tunggu, Mem, saya periksa. Yang lain sembari persiapkan segelas air minumnya ya. Doa karakter. Aduh, Mem, nggak kesimpan, Mem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin ada yang, Mem, saya nggak nyimpen, Mem. Doa karakternya, Mem. Nggak ke save. Ya, coba saya bantu carikan. Iya. Sudah ya, bisa dicek? Bisa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ya, Allah, aja ikhlaskan. minum dulu, Dihan. Minum dulu, Oh, teman-temannya minum dulu. diajak minum ya. Nah, Teman-temannya ya, diajak teman-teman minum. mari minum dulu. Have you guys done? Oke, go on. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar karenamu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, berumah tangga, dapat anak dan cucu, lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikanlah belajar kami menjadi ibadah, hindarkanlah kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, menceritai orang lain, meremehkan teman,
mengejek teman. Ya Allah, gerakkan hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Jadikanlah persahabatan kami persahabatan yang setia karenamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang jujur, sabar, tidak iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang lain, percaya diri, dan mementingkan diri sendiri. Ya Allah, bagi kami yang muslim, ringankanlah hati kami untuk tetap melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami melaksanakan amalan harian, mingguan, bulanan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagi kami yang non-muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan kami. Ya Allah, tumbuhkanlah dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain, tidak boros, mubazir, selalu bersih dan harum dan berpakaian rapi. Perkenankanlah doa kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha melihat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Thanks a lot, Iftihan, for leading character pray, and also thanks a lot for Sally for having the learning pray, and also Ramadia who had recited for Surah As-Saff ayat 10 and 11. Alhamdulillah, we already asking and stating a character pray, which is that really having a significant effect to our character. We are really hoping that everything that we already asked to God, it will come true, insya-Allah. Mudah-mudahan bermakna doa karakter yang sudah didoakan tadi. Again and again, I never forget to remind you many times that the point is for learning process, you have to really pay attention and remember that having a good character and good attitude, it will be much better than knowledge. So, which means that the position of attitude is higher, right? Is higher than knowledge. So, berilmu wajib berakhlak di atas ilmu. Jadi diperbaiki, ditingkatkan kualitas akhlak semakin banyak ilmu yang dipelajari. Ya, demikian. Okay. And then I would like to say welcome to Nurul Ramadhani and also Rafika Ratih Afrika Ningsi. Welcome, selamat bergabung. Ratih Afrika mungkin kameranya boleh diarahkan ke wajah supaya lebih jelas ya. Supaya teman-temannya nampak. Ratih Afrika, apakah ini Ratih Afrika yang dulu sekelas dengan data tema? Benar ya? Iya benar, Miss. Oh ya, ya. Selamat bergabung di kelas kita ya. Nurul Ramadhani juga demikian ya. Mudah-mudahan masih bisa terkejar materi setengah semester yang sudah sedikit tertinggal ya. Nurul Ramadhani juga semangat, untuk Ratih Afrika juga semangat ya untuk mengajar ketertinggalan. The point in learning process is your understanding. How can you understand the materials and then how can you implement the materials correctly? So it's not only about we discuss as many as possible materials. Meanwhile, no one of the materials can be understood by you, and then no one of the materials can be implemented on your daily life. So the main purpose of our learning process is how can you really able to apply every single thing that you learn and discuss in this classroom, right? And then as your role as a teacher, you can really having this kind of material to support you to have a better learning process, right? Okay. So a little bit I'm going to convey and inform you, particularly for Nurul and Ratih Afrika, that the way of learning in my class is a little bit different than others. Which means that if most of a classroom having a tendency with learning really depend on the material from the manual, for example, and then also every single meeting it
really depending on the material, but in my class, no. I already give the plan, the lesson plan, the contract of learning as well, right? You may ask to your classmate. I already share it in the WhatsApp group. You may check the whole material that should be learned and discussed in this semester already shared. But I will not ask each of you to present, for example, or to discuss based on the every single meeting that was written and that lesson plan. But you have a flexibility. You may choose any kind of materials that you want to understand as long as it is belongs to the subject. Our subject is psycholinguistic. I also already share some materials, books and manual. Okay, books and manual. So for Rati Afrika and Nurul Ramadhani, you may check the book, right? Ask to your classmate. If you need it more, you may read. So you may choose which material that you want to discuss further. So you can make it. You can make it by using mind mapping, for example, by creating a mind mapping, which one you're understanding, and you may correlate it to your daily cases, such as like case study. So you may find out some problems that you find out in real life. Is it clear, everyone? Yeah, Rati Afrika and Nurul, do you get my point? Is it clear, Nurul and Rati Afrika? Hello? Clear, ma'am. Okay, good. Nurul, is it clear? Clear, ma'am. Okay, very good. So you may choose any kind of material. You may sum up, right? Make your own observation, right? And you observe surrounding related to the topic that you are choosing, I mean. Okay, 2 last weeks, we already met and discussed about some observation that you find out on the school or on the environment surrounding related to the topic of psycholinguistics. So I give you free to choose the topic that you are going to observe. And in this part, Rahmadia, Suyanti, and also who else last meeting? Rahmadia and Suyanti only, who already present the observation result. Rahmadia and Suyanti. Iya. Only 2 of you. Is it? Okay. So it's only Rahmadia and Suyanti. Last 2 meetings, if Dihansha a little bit missing, he has some problem with his physical condition. He got sick so that he cannot join in my class. Anggun and Violanda Ajeng, I did not get any information at all why you didn't join in my class, but something that I know, you did not join in my class without any information at all. Then for Aiki also joined last meeting, but Aiki did not get a chance to present it yet. So perhaps actually based on the schedule, it should be last meeting. Aiki would present it, but because I was missing under my tight schedule. So finally, Eki will present it today, inshallah. Okay, and Sela and Sally. Sally also did not come last meeting, only Sela. Right? Sela, did you present it last meeting? Sela? Iya, ma'am. You did? Iya, ma'am. You did? Yes. Iya, ma'am. So it means 3 students last meeting. All right. So back again, I'm going to remind you that the point of psycholinguistic is how can you really combine your understanding between the psychology and the linguistic competency.
So we are going to know further about the process of learning language, particularly in our part is the concentration is about English. So when we are learning English, how can we observe the problems, causes, some obstacle in learning English? So such as like what students having trouble knowing the language or any kinds of concept about psycholinguistic can be chosen by you. So I will not determine which topic that you should present. Okay, Rahmadia probably she already have an advance as the continue of her observation, because I already give some suggestion and review on that meeting, because she already presented for the observation result. Did you still keep the note of my review, Rahmadia? Di sini saya review tentang data skornya kelanjutannya, Miss. Yeah, you try to coordinate between, right, the student score and also the student learning process, which under the problem of psycholinguistic. Okay, very good. Later on ya, keep it ya, Rahmadia, because we are going to give chance to other, keep it, because it should be submitted completely on the mid-semester. So your understanding related to some topics on the psycholinguistics should be really making on paper, and then it should be also complete with your observation result. All right, so it can be like a mini research. Okay, now because Eki Juliati already postponed for 2 last meeting, so I will give a chance to Eki Juliati to present her observation. So Rati Afrika and also Nurul Ramadhani, you may open the book, right? In next time, I mean, after the end of this meeting, out of this virtual meeting, each of you may open the book or another manual book that I already share to this class. You may ask to your classmate, read a lot. You may find out some topic related to psycholinguistic. You can take it from the books that I already share, books, manual, right? Or from another sources. Any kind related to the psycholinguistic can be chosen as your topic. And then if you already understand about the topic, you may try to observe surrounding. You may observe, it is happen or not, it is occur or not, right? For example, about the concentration, you may also watch my video, right? Learning video related to this subject. You may watch on my YouTube channel because you already missing several meetings. Okay? Yeah, before I invite Eki, Violinda Ajeng, Sally, and also Anggun, do you want to say something probably to be conveyed as a reason why you did not join my class 2 weeks ago? Hello, Ajeng, Anggun, are you with us? Yeah, ma'am. Yeah. Do you want to convey something? Some clarification? Probably. Kemarin itu di kantor desa Anggun ada vaksin, Mem. Jadi Anggun dari pagi sampai sore di situ. And then, so why didn't you text me or you type on group WhatsApp probably? Lupa, Mem. Hah, Anggun? Anggun? Lupa mau. Iya. Oh, lupa mau ngabarin, Mem. Yeah, next time. So if you forgot, probably today when you join in my class, you may ask some forgiveness to me. You may ask some forgiveness because you missing to inform me why you did not
join in my class. So you have to really control your attitude. You're already on the 7th semester, okay? You Yeah, should ma'am. keep the relationship between you and me because I'm your lecturer. Should be respected by you in order to get a blessing. So when I don't have a good feeling to you, it's hard for you to get a blessing from Allah. So your knowledge will be really meaningless. Okay, got it, Anggun? Yeah, ma'am. What about you, Ajeng? Do you want to say something? Kemarin itu ada acara ini, Mem. Apa? Di rumah ada acara wisudaan Abang Ajeng, Mem. Jadi dari hari Sabtunya itu udah prepare terus sampai hari Senin full. Jadi nggak sama sekali nggak ini sih, Mem. Nggak kepegang gitu handphonenya, bingung karena nempah baju lagi, pesen dekor lagi, terus persiapan mau foto ini foto studio, ngapain lagi kemarin? Pokoknya terus belanja gitu-gitu, nyusun barang. Paling pas lengangnya itu pas azan aja lengangnya gitu, Mem. Handphone emang karena keluarga juga di sini semuanya. Yeah, I just want to remind you and others, right, that it is very important to have a priority. So like me, like last week, even I was not able, but I already informed like Rahmadia, try to texting me, right? Miss, we have class or not? And I said I tried, but I still have meeting. That's why I make the schedule on my Zoom meeting. But in fact, I was not able to join with you. So clarification is quite important, right? To make a good communication, right, Ajeng? Ya, Mem. Okay. Okay. Right. Perhaps we are going to back to the main point of today's discussion. Let's welcome Eki Juliati. Eki Juliati, are you still on? Eki. Yeah. Are you ready to present your observation? Yeah, for others, probably you may prepare, yes? You may prepare after this. If Dihan, are you going to present or not today? I think I need to do some more observation, karena Alright. yang ada hasilnya sih, cuman kayak masih kurang gitu, kurang pede mau betulnya. All right. So the point is like this. You may begin. Number one, you have to understand the material of psycholinguistic. Okay, the material of psycholinguistic. You may choose such as like language disorder, or psycholinguistic burden, psycholinguistic trouble, like the characteristic, right? You are going to correlate between the characteristic under pressure, for example, with the language competency. Or you want to observe in the classroom. So like nowadays, mostly like we are having a virtual learning process. So you may watch probably some videos, try to observe and relate it to the topic we have on the book of psycholinguistic. And then to strengthen your finding, you may read some scientific journal of psycholinguistic. You may type on Google Scholar, for example. Yeah, Google Scholar or Google Cendekia. You may type psycholinguistic. Read a lot. What kind of cases already researched by the researcher about psycholinguistic and related to our topic.
So like Anggun, you may observe, for example, like how people talk, right? How people understand, interpretation. If Rahmadia, the sample of her research was taken from school. The learning problem, the way of teacher teaching. That is the main purpose of our learning. So how can you really understand the psycholinguistic topic related to the learning process of English? So how teacher and also how students doing and collaborate in that learning process. But it is free for you. I really flexible. Like Suyanti is not observing in the school context, but Suyanti observing surrounding, right? Her family kids already observed by her. So about the psychological and also the utterances competency for the language utterances. Okay, so it's free for you. Okay, now Eki Juliati, are you ready? Miss, share screen. Oh, I try to. Okay, what about now? You may try. Don't forget to prepare your title of research, preparing for your skripsi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now I will explain my research result about the case. Di sini kasusnya itu tentang seorang anak perempuan usia 9 tahun. Dia bernama Yasmin yang memiliki kekurangan atau sulit berbicara atau mengucapkan suatu kata yang ia pikirkan, tapi ia pintar dalam bidang akademik. Cenderung sulit untuk merespon orang yang bertanya tentang keseharian. Saat ditanya, ia akan berpikir lama, setelah itu baru menjawab dan terkadang jawaban berbeda dari bahasa yang kita tanyakan. Yang kedua, masalahnya berasal dari gangguan berbahasa yang diperoleh dan berkembang. Ia lahir di bulan ke-6 dan lebih cepat dari anak normal yang dikandung selama 9 bulan. Selain itu, tumbuh kembangnya itu kurang akibat hanya tinggal dengan ayahnya. Ibunya itu sudah meninggal. Ia juga berdiam diri di rumah sehingga ia hanya mampu bersosialisasi dengan gurunya di sekolah dan ayahnya. Di sini, menurut saya, case-nya itu berhubungan dengan teori Vygotsky, yaitu yang Vygotsky mengemukakan pandangannya mengenai adanya tahapan dalam perkembangan bahasa. Salah satunya itu more dependence, yaitu tahapan seseorang masih pada orang lain untuk mendapatkan bahasa. Artinya itu pengembangan bahasa dipengaruhi oleh kehidupan sosial, di mana seorang dapat mempelajari dan mengembangkan keterampilannya. Seorang anak membutuhkan bantuan orang dewasa dalam memahami bahasa atau disebut juga dengan zona perkembangan proksimal, melalui peniruan dan pemahaman dari orang dewasa. Bahasa anak terus berkembang serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Nah, biasanya fase pertumbuhan anak usia 9 tahun itu telah berada pada tahap awal transisi, di mana masa anak-anak menuju remaja. Perkembangan ini bisa meliputi sisi fisik, psikologi, kognitif, hingga bahasa. Dan di usia 9 tahun makin menunjukkan bahwa anak mulai perlahan melepaskan diri dari orang tuanya. Tumbuh kembang anak di usia 9 tahun biasanya cenderung lebih tertarik untuk menghabiskan waktu dengan temannya. Di sini metode penanganannya itu dalam teori Vygotsky, anak harus memiliki kontak sosial dengan orang lain, seperti teman atau orang dewasa lainnya, selain guru dan orang tuanya. Di sisi
Di sini anak tidak mendapatkan cukup perhatian dan bantuan berbahasa yang lebih. Ia hanya mendapatkan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, penanganan yang bisa dilakukan dengan mengajaknya sering berbicara dan bermain. Biarkan ia bersosialisasi dengan teman lain dan orang dewasa di sekitarnya, sehingga tidak memperhambat perkembangan berbahasa seorang anaknya. Sini menurut saya yaitu gangguan berbahasanya itu didapatkan dari dua fase, yaitu gangguan berbahasa yang berkembang, itu artinya gangguan akibat kelainan yang dibawa sejak lahir. Pada sebagian anak terjadi kesulitan dalam pemerolehan bahasa akibat kelainan tumbuh kembangnya. Dan juga gangguan berbahasa yang diperoleh artinya gangguan akibat operasi stroke, kecelakaan, atau penuaan. Sekian, Myris. Sekian hasil penelitian saya. Jika ada pertanyaan, boleh bertanya. Okay, come on, everyone. You may try to give your response. Do you have some questions or some additional information? Oke, Eki. Ini berarti dia tidak ada permasalahan secara fisik ya? Secara fisik nggak ada ya, Eki? Iya. Berarti ini cenderung ke psikologinya. Iya. Tapi dia kayak gitu, Miss. Dia kurang, kalau istilahnya dia kayak kurang mendapatkan bahasa gitu. Inputnya ya? Kurang input ya? Oke, berarti Eki ini sudah mantap ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Good. So much great. Yeah, you may try to elaborate it, right, and modify it into more scientific, ya. Give some additional, cari tambahan. Ya, ini tadi yang case-nya itu sudah dimasukkan ke main point, nanti cari latar belakangnya. Dan diambil beberapa jurnal ya. Beberapa jurnal terkait dengan teori L.S. Vygotsky. Nah, jadi pernah nggak penelitian psikolinguistik tentang kesulitan berbicara yang ini kesulitan dalam merespon ya, berarti dia tidak responsif. Mungkin nanti Eki bisa meneliti lebih lanjut, misalkan contoh kalimat apa yang sulit gitu. Misalkan si anak, ini tetangga Eki. Iya, anak ibu gitu, Mas. Oke. Nah, coba Eki nanti coba kasih pertanyaan, direkam begitu kan. Seperti apa dia gangguannya? Menjawabnya seperti apa? Bisa mengerti, menginterpretasikan atau enggak? Kalau Eki nanya, dia ngerti enggak? Jadi nanti ada buat beberapa, misalkan angketnya ya kan. Dia mengerti beberapa kata atau dia tidak mengerti sama sekali gitu kan. Dia ngerti tapi sebagian nggak ngerti. Terus dia bisa merespon tapi hanya satu kata atau dengan lengkap. Misalkan dikasih pertanyaan gini, bisa nggak dia menjawabnya semua gitu. Ya Eki? Ya, Miss. Jadi nanti kalau bisa dikembangkan bagus, bisa diterbitin ini jadi jurnal kamu. Jadi nanti pas mau tamat nggak mikirin jurnal lagi, udah ada jurnalnya. Pas nanti mau daftar sidang, udah terbit jurnalnya. Jadi kita upayakan ini supaya bisa jadi jurnal ya. Ini sudah bagus. Ini berarti sudah basicnya ya. Berarti Eki tinggal ngumpulin beberapa teori dan penemuan sebelumnya. Jadi Eki nanti baca beberapa jurnal. Oke, sedangkan di jurnal itu ada beberapa teori yang menguatkan. Terus temuan dari jurnal itu juga menjadi tambahan kasusnya bahwa pernah juga diteliti tentang ini. Begitu. Paham ya Eki? Oke. Nah, dikembangkan sedikit-sedikit ya, tambahin lagi bacanya ya. It's very good ya. Ya, thanks a lot Rahmadia. Oke. Ada lagi yang mau
presentasi? Any one of you want to try to present? Eki, Rahmadia itu udah mulai jadi ya. Rahmadia ditambah-tambahi terus ya. Nanti Miss bimbing terus untuk bisa selesai jadi jurnal insya Allah. Nanti kalau sudah terbentuk, observasinya ditambahin, dikaitkan dengan nilai, dan juga ditambahi temuan beberapa jurnal, 2 atau 3 jurnal terkait permasalahan yang hampir mirip ya tentang psikolinguistik. Nah, nanti baru kita modifikasi. Kita sesuaikan dengan template jurnal. Nah, jadi nanti paling tidak sudah meringankan ya. Kalian nanti mau apa nggak mikirin lagi jurnal, tinggal bimbingan proposal, meneliti skripsi, sudah terbit, gitu, right? Any questions? No questions? Iya. Suyanti gimana? Punya Suyanti? Halo Suyanti. Yes, ma'am. Punya Suyanti udah progresnya sampai mana? Masih nyari jurnal yang ma'am suruh sih. Udah Masih ketemu? membacanya. Udah dapat Belum berapa? sih kemarin udah ketemu, tapi kehapus. Hapus jurnalnya, jadi cari lagi. Oke. Diselesaikan ya, Eki. Kalau khusus pertemuan untuk ke-7, kita itu temanya tentang speech perception analysis. Itu ada di buku ya, boleh dibaca juga. Jadi speech perception analysis, jadi kita menganalisis speech perception. Jadi kadang orang ngomong apa, yang mentelaah, yang menerjemahkan bisa jadi berbeda. Begitu. Jadi pemahaman-pemahaman interpretasi orang itulah yang kita analisis. Sebagai contoh, misalkan, teacher teaching in the classroom. The material is explaining and deliver same to all students. But the problem is different students having different understanding. Nggak serupa, nggak sama. Nah, apa hal-hal yang membedakan? Itulah yang dianalisis. Bisa jadi pengaruh psikologisnya. Kalau kita kelas virtual mungkin ada tambahan ya. Tambahannya apa? Mungkin masalah koneksi sinyal gitu. Nah, tapi bagaimana kalau kita di ruang kelas? Apa yang mempengaruhi gitu? Psikologisnya, burdennya mungkin, problemnya gitu. Suaranya atau intonasinya, atau memang ada permasalahan daripada language disorder ya. Kerusakan dalam bahasa ya. Jadi language disorder itu seperti penyakit-penyakit yang bisa menghambat seorang dalam kemampuan berbahasa, begitu. Ratih Afrika sudah punya baby? Sudah, ma'am. Berapa tahun? Masih 2 bulan. Oh, masih 2 bulan. Ya, kalau masih 2 bulan itu dia ke language acquisition ya. Penelitiannya itu ke language acquisition, pemerolehan bahasa. Anak 2 bulan itu udah bisa berbahasanya seperti apa. Begitu. Kalau psikolinguistik belum ya, sepertinya 2 bulan belum. Itu bisa kamu teliti, Ratih Afrika. Penelitian tentang language acquisition. Kan ada mata kuliahnya kan? Sudah diambil. Itu bisa kamu teliti sendiri anakmu. Diteliti bagaimana dia pola komunikasinya. Jadi anak bayi itu bukan tidak berbahasa ya. Dia berbahasa. Tapi ya bahasanya anak bayi. Nah, jadi dulu saya juga pernah itu meneliti. Jadi dia misalkan pengucapan huruf konsonan apa yang salah dari anak-anak usia berapa? Usia 1 bulan, 2 bulan. Nah, ketika dia menginginkan sesuatu bahasa apa yang digunakannya gitu. Nah, dia kan bertahap itu anak. Ada bahasanya. Nah, bahasa toddler, baby. Nah, berbeda-beda. Itu boleh nanti dibaca lebih lanjut ya jika ingin mengetahui. Artinya kenapa itu semua perlu juga dipahami? Karena mungkin ketika kalian mengajar, kalian juga bisa menganalogikan bahwa para pembelajar bahasa di awal itu ya laksana seorang baby begitu. Laksana seorang baby, jadi tidak ada bisa instan, spontan.
Nah, kondisi yang menghambat adalah para pembelajar bahasa karena dia sudah di usia dewasa. Hambatannya adalah ke psikologi. Ya, psikologi bagaimana? Karena sudah dewasa, malu untuk memulai pembelajaran bahasa dari nol, dari basic. Mereka maunya sudah instan dan khawatir berbuat kesalahan. That's the main problem. Begitu. Ya. Jadi kalian bisa memahami, misalkan nanti kalian mengajarkan sudah SMA atau misalkan mengajarkan mahasiswa, kan banyak. Some of my students having some problem in expressing idea on English, so they are not able to speak English well. But in fact, it's hard to ask them to try even just a very simple sentence. Because of what? Because they have some pressure on their number of age, because they think they already adult, so it's quite embarrassed if they are having a very basic speaking. That's the point. Bisa dipahami ya? Jadi nanti bisa menganalisa ketika kalian nanti ngajar di kelas, dianalisa, dibuat pemetaan dulu siswanya levelnya sudah seberapa. Begitu, sehingga apa yang akan diterapkan itu bisa dicari tahu teknik pengajaran kita dan kita memberi solusi ke siswa kita seperti apa gitu. Tidak bisa langsung jawab. Jadi kalau dia memang dari pemula ya pemula gitu. Seperti contohnya mahasiswa, kalau mahasiswa memang from zero, knowing nothing about English, they just join to English department because they really want to be really mastering English. In fact, they know nothing. So based on theoretically, they should do like a baby do. Mereka harus melakukan sebagaimana seorang bayi belajar bahasa. In fact, their number of age will be really as a big obstacle. Jadi masalah yang besar. Benar nggak, Dihan? Halo, Dihan? Iya, Miss. Iya. Sesuai nggak kira-kira menurut Dihan? Sesuai. Iya. Jadi seperti itu. Karena usianya udah dewasa, mau mulai lagi dari bawah sulit. Sudah pengaruh kepada psikologi beban. Gitu. Ya. Oke. That's why I give some facility to my students and to everyone who want to learn English from the basic. I really open. Yeah, I give a learning and teaching English voluntarily. Jadi saya bantu karena banyak kalau di kelas pasti terbebani ya, mau belajar dari basic mereka takut salah. Menyebutkan nama hari mungkin salah, color masih salah, how come? How can they make a good conversation? Tentu mahasiswanya kan nggak bisa kan speaking. Jauh, karena masih basic aja, pronunciation basic masih salah. Tapi kan nggak mungkin menunjukkan di kelas, itu problematika. Dan nanti ketika mengajar juga jadi masalah. Gitu. Maka Miss kan menyediakan kelas tambahan gitu, gratis. Miss kasih untuk memfasilitasi para mahasiswa yang masih having a very low competency of English. Kemampuannya basic tapi kuliahnya sudah level advance, jadi nggak terkejar, sudah terlilit-lilit begitu, very complicated gitu. Jadi if some of you probably you still have some problems, you may come and join to my class, ya, my additional class. I have an additional class. It's free for everyone. Any class that you want to discuss to me, I really open, insya-Allah, to explain to you. Yeah. Okay. So is it easy to be comprehended by you? Bisa dimengerti? Rati Afrika? Anggun? Jadi bisa dipahami ya, teori pemerolehan bahasa dan psikolinguistik tadi. Gangguan psikologis terkait dengan usia. Jadi keengganan untuk memulai dari
basic. Nah, sudah menjadi problem. Itu bisa juga kalian teliti. Kenapa? Mahasiswa jurusan bahasa Inggris ya. Ajeng, bisa Ajeng teliti nanti ya. Halo Ajeng. Iya, Ma'am. Ya, Ajeng bisa nanti Ajeng teliti coba mahasiswa jurusan bahasa Inggris itu, nah, apakah di kelas Ajeng atau kelas yang lain sudah semester berapa? Kenapa mereka belum bisa juga speaking English well? What's the main problems? Actually, is it related to the psycholinguistic issues or another causes probably, right? Kan itu sesuai itu dengan kapasitas Ajeng. Nah, Ajeng kan speakingnya sudah advance tuh, jadi merujuk. Jadi yang latar belakangnya nanti tentu Ajeng sudah memahami kan dengan diri Ajeng sendiri. Ajeng kan bisa menulisnya di latar belakang. Awalnya kenapa? Seharusnya kan standarnya bagaimana gitu. Ajeng kan dulu pernah itu ngasih evaluasi itu. Waktu zaman-zaman semester berapa itu yang kita tukar-tukar surat. Kan Ajeng ada itu buat. Udah semester berapa? Udah perbaikan, kenapa? Nggak pandai-pandai juga bahasa Inggris gitu. Speaking Ajeng nggak mampu. Itu kan Ajeng udah pernah itu. Jadi nilai kritis Ajeng itu kembangkan menjadi sebuah penelitian ilmiah. Kaitkan dengan teori yang di buku psikolinguistik Ajeng angkat yang mana gitu, seperti tadi si Eki. Baru nanti Ajeng cari kesulitan speaking berbahasa Inggris dari segi psikolinguistik. Ada itu di penelitian-penelitian, beberapa penelitian. Nanti Ajeng kuatkan itu. Ya. Kita tunggu ya. Nanti setelah ini ya, minggu depan sudah meet kita ya. Minggu depan meet. Coba kasih dulu masukan untuk kita meet-nya seperti apa. Boleh kasih offering. Mau disampaikan langsung boleh, mau diketik di kolom chat boleh, saya tunggu. Silakan. Iya, silakan. Kenapa senyap semua? Halo? Suyanti, Sela, Seli, kenapa ditutup layarnya? Ya, Rahmadia, Ajeng, Eki, Nurul. Gimana mau untuk ujian meet-nya? Dihan sambil dengerin musik ya? Halo Dihan. Enggak, Miss. Jadi kenapa belum merespon? I don't have any suggestion for the mid test. Kenapa? Nggak bersemangat ya? Capek aja semester hari ini. 2 minggu lalu sakit. Sekali udah 2 minggu kemudian capek. Jadi moodnya kapan? Oke, jadi you may have some optional. Kamu nyelesain mini risetnya ini. Oke, atau kamu buat summary setengah semester itu. Masing-masing beda tapi ya. Beda kan? Berdasarkan hasil pemahaman masing-masing. Atau you mau Miss buatkan seperti ordinary examination. Dengan question answer. Karena kan Miss memodifikasi untuk semester ini mata kuliah psikolinguistik kita strategi mengajar kita berbeda kan? Makanya Miss kasih fleksibilitas.
Mau kuliah ya Rahmadiah kucingnya? Ganggu aja dia, Miss. Bapak, kucing milenial itu. Gimana, Ajeng? Ratih? Eki? Kalau ini mem apa? Opsional ke kaminya aja. Kalau misalkan bisa beda-beda gitu mem. Misalkan kayak Ajeng maunya Sumeri. Dia maunya Sumeri, terus mungkin kayak Anggun misalnya mau yang kayak biasa gitu, tapi lakuinnya kalau misalkan karena kan ini nggak ada yang responsif kan Miss, jadi Miss nanti tentuin, terus kami ada beberapa yang keberatan gitu karena udah terlanjur fleksibel, jadi Ajeng daripada bingung juga bagusan mid testnya sekalian fleksibel aja juga gitu, jadi terserah masing-masing individu maunya pilih yang mana gitu. Jadi kalau misalkan salah satu yang milih untuk yang question and answer, mungkin mereka bisa report ke mem H- berapa gitu. Jadi pas di harinya kita mau Zoom, itu mereka yang question and answer yang tulis, yang writing udah selesai. Tinggal yang ujiannya yang mungkin ada yang pilih di Zoom. Ajeng pengennya summary selama 6 bulan ini, 3 bulan ya Mem. 3 bulan belajar psikolinguistik secara verbal ngomong. Jadi dari Zoom aja gitu ujiannya. Ajeng pengennya kayak gitu soalnya, tapi kan nggak mungkin teman-teman yang lain juga setuju kan sama maunya Ajeng dari Zoom gitu. Berarti Ajeng memang nggak suka. Oh, Ajeng nggak suka nulis. Jadi aja, iya gini aja. Oh, verbal. Ya udah, berarti boleh kalau Ajeng mau begitu, boleh. Kalau mau fleksibel gitu boleh. Ya sudah, ya kalau tidak mau Zoom begini pun Ajeng boleh nanti di-record aja ya. Di-record, di-upload aja, nanti dibuat private. Kalau Ajeng nggak mau ditonton banyak orang, dibuat private. Kalau private kan nanti Miss aja yang nonton gitu. Oh, bisa di YouTube, bisa kayak gitu? Bisa, YouTube saya itu. YouTube khusus untuk tugas mahasiswa kan ada yang kalian hari itu ngupload kan. Bisa nanti dibuat tidak untuk publik. Berarti kan yang nonton cuman saya aja atau orang yang dikasih linknya. Kan ada nanti opsional, ada 3 itu. Opsional, mau publik, private. Kamu pilih yang orang yang dikasih linknya aja yang boleh nonton. Tapi kalau kamu merasa itu aman-aman aja, ya udah publik aja gitu. Nah, ya udah terserah Ajeng gitu. Kalau Ajeng memang suka yang gitu, yang penting Ajeng bisa memahami ya, sehingga setengah semester ini bermakna. Jangan 3 bulan bilangnya. Enggak 3 bulan kita. 3 bulan itu udah 1 semester. Oh gitu. iya. Oke. Kalau gitu fleksibel ya. Ya udah, boleh. Rahmadiah nanti senangnya ujiannya mau gimana? Coba dikasih tahu aja. Boleh diletakkan di grup WA, boleh di kolom chat. Boleh di kolom chat. Sorry, boleh personal ya, boleh japri ke saya. Kalau misalkan kamu khawatir nanti diketahui temannya nggak mau nanti yang lain ikut-ngikut. Kan ada mahasiswa itu lain-lain. Ada yang suka yang terbuka, ada ya dia padahal udah ada terbuka di grup. Nanya lagi personal, ada yang modelnya gitu, beda-beda. Nggak apa-apa, saya memfasilitasi insya Allah. Yang penting nomor 1 adalah kenyamanan dalam perkuliahan. Nomor 2 tercapai target tujuan perkuliahan. Dan nomor 3 adalah kalian mampu menerapkannya dalam realita proses pembelajaran. Nah, jadi ketika ngajar nanti bisa diterapkan. Jadi nggak halu-halu kuliahnya ya kan? Jadi kuliahnya benar-benar bermakna. Jadi nggak stres kuliahnya, tetap bahagia, tetap dapat ilmunya, sukses juga nanti ketika berkarya sewaktu mengajar. Oke, boleh saya terima kalau memang begitu. Maunya dari Ajeng. Yang lain gimana? Setuju? Fleksibilitas saja. Ya silahkan dipilih ya. Boleh kalau mau ujian misalkan mau mereview jurnal, juga boleh. Jadi kalian cari beberapa jurnal, di situ kalian boleh membuat review kalian sendiri, mereviewnya tapi tidak usah yang rumit seperti biasa. Saya nggak perlu meminta yang kritikal, tapi kalian mereview saja, misalkan mencari tahu dari jurnal-jurnal itu, jurnal psikolinguistik ya,
Permasalahan apa saja tentang psikolinguistik. Keadaannya seperti apa? Dianalisis. Mungkin dari 3 jurnal dianalisis jadi 1. Jurnalnya siapa, tahun berapa, permasalahan, casesnya apa? Case-nya apa? Case-nya. Gitu. Teorinya teori apa? Dari segi konsep psikolinguistik yang mana? Gitu. Ya? Oke? Sudah? Jadi Sela, Mas Seli juga boleh milih. Pahamnya yang mana? Mungkin Sela, Mas Seli belum tentu sama gitu kan. Mungkin sukanya Seli beda, sukanya Sela berbeda. Suyanti juga demikian. Boleh ya? Boleh ditentukan ya. Jadi pakai waktu juga boleh. Kayak Ajeng tadi minta tambahan waktu. Kayak Dihan ini juga minta tambahan waktu untuk hasil observasinya ya, boleh. Karena dia lagi nggak mood, lagi capek banget katanya. Ya udah pergilah nanti santai-santai. Setelah ini ya, Dihan. Tidur, Miss. Mau pergi-pergi lagi, Miss. Kenapa? Kenapa Dihan? Mending tidur pada pergi-pergi. Oh ya. Ya tidur pun boleh. Tapi kalau tidur sore biasa tambah capek ya. Kan nggak disarankan itu tidur sore. Karena merusak otak. Jadi kalau bisa tahan mandi dulu, minum-minum ngeteh pakai lemon atau minum kopi, baru malam rileks setelah isya tidur lebih awal gitu biar fresh. Oke. Nah, jadi boleh ya fleksibilitas kalau memang minta butuh tambah waktu. Jadi artinya waktu meet nanti ya kalian tetap ngisi absensi ya. Ngisi absensi. Kalau misalkan memang ketika meet tidak bisa menyelesaikannya di waktu yang sama. Jadi tetap saya terima ya kalau minta tambahan waktu. Gitu. Untuk Rati Afrika dan Nurul Ramadhani boleh offering ya. Offering kalian untuk mengejar tugasnya selama 6 pertemuan yang sudah tertinggal kira-kira apa? Boleh nanti dibuat proposal pengajuannya. Nah, proposal itu artinya usulan. Usulannya apa? Nanti disampaikan mungkin Ratih dengan Nurul nggak serupa ya. Kesukaannya apa. Jadi kalau Ratih mungkin mau kayak si Ajeng verbal ya. Spoken ya. Jadi kamu baca, kamu nerangin, direkam pemahaman kamu boleh. Kalau Nurul mungkin orangnya orang di balik layar ya modelnya. Mungkin dia lebih suka menulis daripada berbicara. Boleh. Nurul report tugas yang tertinggal selama 6 pertemuan. Sudah jelas ya? Everyone? Iya, Ma'am. Jadi bisa ya tetap sepakat ya kita ya bersabarlah ya, memang belajar itu tidak begitu menyenangkan ya, tidak begitu mudah, tapi percayalah dengan belajar dan bertambah ilmu kita sedang mengkader diri kita untuk menjadi pribadi yang semakin baik, insya Allah. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ajeng mungkin masih repot di rumah, agak lelah ya, semakin dewasa, ntar lagi sarjana. Sela Mas Seli juga yang akur ya, jangan begaduh-gaduh. Semakin solid karena udah mau sarjana ya, segera dicicil skripsinya. Rahmadiah juga demikian. Anggun boleh bertugas di desa silahkan, tapi jangan lupa tupoksinya. Tugas pokoknya sebagai mahasiswa diselesaikan ya. Tetap nama pembimbing kan udah dipilih, nanti kalau udah keluar nama pembimbing jangan dilambat-lambatin. Gitu. Nurul dengan program MBKM-nya terus semangat ya, semoga sukses ya, sehat selalu, maju terus. Suyanti observasinya dilanjutin, bergegaslah baca jurnalnya ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? No, Ma'am. Iya. Pak Mimis, gak ada mau Miss sampein yang lain, semoga-semogain. Masa Dihan enggak? Semoga gimana maksudnya? Apa tadi Dihan? Iya tadi Miss enggak, tadi Miss ngomong itu Ajeng ini, Anggun ini, masa Dihan enggak? Loh, Dihan apa belum tadi? Belum. Dihan belum. Aduh, minta maaf. Perasaan biasanya Dihan nomor 1 selalu Miss sebut. Belum ya? Tadi kayaknya Dihan udah Miss bilang tapi nomor 1 Dihan. Kali Miss bilangin Dihan. Dihan tuh selalu prioritas kok biasanya, nggak tertinggal.
Kan tadi udah Miss bilang, Dihan istirahat. Semoga fresh. Ya udah kita tambah ya doa untuk Dihan. Ya semoga Dihan bisa cepat pulih capek-capeknya ya. Badannya segar balik, konsentrasinya kembali, moodnya juga kembali bagus. Kemudian nanti bisa segera ngajuin judul skripsinya, lancar proses skripsinya. Nanti menuju mid semester juga tugas-tugasnya di mata kuliah lain bisa diselesaikan dengan lancar lagi, mudah ya, dan berkah untuk kita semua ya. Untuk kalian semua juga ilmunya berkah. Tetap ya berusaha semaksimal mungkin untuk kita semua untuk berakhlak semakin mulia ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, udah ya Dihan, udah lunas ya. Udah. Oke. Oke, ya sehat untuk kita semua ya. See you by next meeting. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyiris sabirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.